Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Muhammad Ihsan Asabili, dan kami akan membawakan materi mengenai midlife crisis dan bagaimana cara menghadapinya. Baiklah, sebelum kita memasuki bagian bagaimana cara menghadapi midlife crisis, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah pengertian dari midlife crisis itu sendiri. Nah, jadi midlife crisis adalah sebuah masa di mana seseorang telah memasuki atau mulai memasuki usia parubaya. Nah, dan pendefinisian untuk parubaya itu sendiri bermacam-macam, bervariasi. Namun rata-rata orang mendefinisikannya saat kita mulai memasuki usia 47 tahun. Nah, jadi di midlife crisis ini, orang yang sudah berusia parubaya itu merasa kembali muda, dikarenakan dia tidak bisa menerima bahwa masa primanya, masa produktifnya telah lewat, dan ia mulai memasuki masa senja. Nah, hal itu menciptakan sebuah kondisi di mana seseorang yang telah tua, usia lanjut, bertingkah laku, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang layaknya orang muda lakukan, tidak seperti rata-rata orang berusia parubaya pada umumnya. Nah, namun midlife crisis ini tidak semua orang akan mengalaminya, dan tidak semua orang akan merasakan hal yang sama. Tidak semua orang akan terpengaruh gaya hidupnya. Bisa saja hanya berupa kayak gejolak keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan saat muda, hal-hal yang belum pernah ia lakukan ataupun yang sudah ia lakukan. Dan midlife crisis itu tidak semuanya akan berdampak negatif, namun bisa juga berdampak positif. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita menghadapinya nanti. Baiklah, selanjutnya hal yang perlu kita ketahui adalah penyebab dari midlife crisis. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya midlife crisis tersebut? Nah, faktor-faktor tersebut yang pertama ada stigma masyarakat mengenai penuaan. Bagaimana penuaan tersebut mempengaruhi mungkin seberapa menarik seseorang tersebut. Lalu ada faktor perubahan tubuh, yang mana tentu saja orang yang telah lanjut usia mengalami penurunan fisik yang akhirnya menjadi mudah letih, mudah sakit-sakitan, terjadi penambahan berat tubuh, dan lain-lain. Dan lalu faktor takut akan penuaan. Nah, takut akan penuaan ini biasanya berlanjut sehingga takut pada kematian, dikarenakan rata-rata kita beranggapan bahwa semakin kita bertambah usia, semakin kita tua, maka kita akan semakin dekat dengan kematian. Dan mungkin kita semua tidak semua dari kita siap untuk mengalami kematian, karena kita merasa bahwa banyak hal-hal yang belum kita lakukan. Selanjutnya ada faktor perubahan hubungan dengan anak, yang mana dulu kita rumah dengan anak kita, lalu sekarang dia memiliki keluarga sendiri dan kita mendapatkan cucu. Hal tersebut menjadi pengingat keras bahwa kita telah menginjak usia senja. Nah, faktor selanjutnya adalah perceraian. Faktor perceraian ini sangat berdampak besar pada orang yang berlanjut usia, dikarenakan faktor perceraian ini terjadi dari pernikahan yang telah terjalin bertahun-tahun, bisa hingga berpuluhan tahun. Nah, karena tiba-tiba merasa kehilangan pasangannya, baik secara mungkin hukum ataupun karena salah satunya ada yang meninggal. Akhirnya menyebabkan seseorang tersebut menjadi merasa kekurangan rasa perhatian ataupun merasa kekurangan cinta, merasa kekurangan kasih sayang, dan akhirnya membuat dia melakukan pencarian cinta kembali, yang akhirnya menyebabkan midlife crisis. Nah, selanjutnya ada faktor utama, yaitu faktor di mana seorang tersebut merasa bahwa hidup yang dia jalani tidak sesuai dengan harapannya.
Mungkin seseorang tersebut berharapan pada usia mudanya, dan ini terjadi dikarenakan seorang tersebut melakukan pengkajian ulang bagaimana kehidupan yang dulu pada masa primanya dan pada masa senjanya. Nah, bagaimana mungkin ya dulu berharap akan menjadi kaya dan mungkin memiliki banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal yang dia gemari yang dulu tidak bisa dia lakukan. Ternyata saat menginjak usia lanjut, hal-hal tersebut tidak bisa dilakukannya, tidak tercapai, tidak terpenuhi harapannya, menyebabkan orang tersebut mengalami penyesalan dan akhirnya mulai mengejar kembali apa yang dianggapnya pada masa mudanya ingin ia lakukan. Nah, gejala midlife crisis. Midlife crisis ini biasanya orang yang mengalami cenderung melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan seperti berselingkuh, membeli mobil baru tanpa pertimbangan, menggunakan narkoba atau mengonsumsi alkohol, atau berbagai cara lain untuk membantunya merasa kembali muda. Setelah itu gejala midlife crisis ini ada 8. Yang pertama itu tidak puas dengan hubungan yang dijalani. Nah, tidak puas dengan hubungan yang dijalani ini, saat mengalami kondisi ini, seseorang itu mungkin merasa tidak puas dengan hubungan saat yang mereka jalani gitu, hingga mengubah ketertarikan seksualnya secara drastis. Nah, contohnya itu kayak mendadak ingin berhubungan seks dengan sesama jenis gitu. Nah, dari salah satu yang saya sebutkan barusan itu termasuk gejala midlife crisis yang pertama. Dan yang kedua yaitu terobsesi dengan penampilan. Terobsesi dengan penampilan ini maksudnya itu gimana kondisi yang dapat memicu seseorang ini untuk memperhatikan penampilan agar terlihat awet muda. Dan setelah itu mulai dari memilih pakaian yang tidak sesuai dengan usianya, terlihat mulai dari memilih pakaian yang tidak sesuai dengan usianya, melakukan berbagai macam diet dan olahraga, hingga menggunakan kosmetik atau menjalani prosedur kecantikan agar tetap terlihat muda. Nah, terobsesi dengan penampilan ini, gejala midlife crisis yang nomor 2 ini biasanya sering kita jumpai gitu. Biasanya kayak di tempat umum atau nggak sengaja kita melihat gitu. Nah, maksud saya itu dimana kayak orang, mohon maaf, usia yang lebih tua tetapi dia masih memaksakan untuk berpenampilan muda. Entah itu mulai dari penampilannya, gaya make upnya seperti itu. Nah, itu dia tuh masuk dalam gejala midlife crisis, yaitu tidak terobsesi dan penampilan. Nah, yang ketiga yaitu tidak puas dengan karir. Tidak puas dengan karir ini, kondisi ini juga dapat menyebabkan seseorang merasa tidak puas dengan karirnya. Bahkan hal ini dapat memicunya untuk resign atau keluar dari pekerjaannya. Tak hanya itu saja, midlife crisis juga bisa menimbulkan perasaan ini terhadap rekan kerjanya yang usianya lebih muda tapi memiliki kemampuan yang lebih baik. Nah, tidak puas dengan karir ini di mana seseorang sudah melakukan aktivitasnya dalam bekerja, tetapi dalam dirinya itu masih ada ketidakpuasan dalam pekerjaannya gitu. Nah, setelah itu mungkin ada saingan juga dalam pekerjaannya sehingga dia tuh lebih memilih resign seperti itu. Yang keempat itu stres secara emosional. Stres secara emosional itu dapat memicu seseorang merasa sedih atau justru mudah marah. Selain itu, kondisi ini juga dapat mendorong seseorang untuk lebih sering memikirkan kematian, mempertanyakan agama, melakukan sikap yang melenceng hingga penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Nah, stres secara emosional ini gejala midlife crisis yang ini nih lebih bahaya gitu, karena kalau emosionalnya tidak seimbang, emosionalnya tidak stabil, dia tuh cenderung merasa bahwa dirinya dia tuh merasa down. Dan setelah itu dia tuh lebih memikirkan hal-hal yang aneh sehingga dia tuh lebih menenangkan diri dan menyalahgunakan narkoba dan alkohol untuk menenangkan dirinya itu. Yang kelima yaitu rindu masa muda. Nah, rindu masa muda ini
Bertambahnya usia akan berdampak pada tolak ukur sejauh mana prospek yang direncanakan sudah tercapai. Nah, pada situasi ini kamu akan merasakan rindu kepada masa muda terdahulu dan berniat untuk memperbaiki segala kesalahan di masa lampau. Nah, saya itu ada yang nomor 6, yaitu banyak bicara tanpa aksi. Banyak bicara tanpa aksi ini pada fase ini nih, kamu akan lebih banyak berbicara dan memberikan opini kepada orang lain tanpa memberikan bukti nyata dengan bergerak langsung. Hal tersebut didasari pengalaman yang telah kamu alami pada saat usia muda. Ya, mungkin pada seusia kita juga atau orang lain gitu. Karena kan biasanya sering kita jumpai juga, dia sering banyak omong tapi tidak ada bukti, tidak ada aksi juga gitu. Nanti termasuk dalam gejala midlife crisis. Nah, yang ketujuh, bosan dengan kehidupan. Bosan dengan kehidupan ini memasuki usia paruh baya. Tentu performa fisikmu akan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan mental yang sangat luar biasa karena bosannya hidup yang dijalani tanpa dapat berbuat apa-apa lagi seperti dahulu. Nah, bosan dengan kehidupan ini lebih dimana dia tuh udah merasa dirinya itu tidak mau beraktivitas dan yang lainnya karena dia tuh merasakan bosan pada dirinya itu. Yang ke-9 yaitu tujuan yang belum tercapai. Gejala midlife crisis yang nomor 9 ini, tujuan yang belum tercapai itu maksudnya seperti poin awal yang sudah dibahas sebelumnya ya. Dalam midlife crisis ini kamu akan dilanda kehilangan arah tentang segala bentuk tujuan dan pencapaian yang belum diraih semasa muda dan ingin kembali untuk memperbaiki segalanya. Nah, apa yang dulu kita lakukan, apa yang dulu kita udah konsep, apa yang kita udah prepare, kita planning A, B, C dan yang lainnya, tetapi pencapaian itu masih belum kita rasakan gitu. Nah, sehingga kita pas di usia yang matang, kita di usia yang tua, akhirnya kita tuh ingin merasakan hal-hal yang apa yang kita tuju yang dahulu itu. Nah, itu termasuk gejala midlife crisis. Dan perkenalkan, nama saya Naswa Nadia. Nah, setelah mengetahui beberapa gejala dan penyebab dari midlife crisis ini, kita jadi tahu bahwa midlife crisis ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Namun, agar lebih mudah dalam melaluinya, berikut ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa Anda lakukan ketika Anda merasa memasuki fase midlife crisis. Hal yang pertama yang bisa Anda lakukan yaitu sadari. Dengan menyadari dengan rendah hati bahwa pada masanya nanti akan menghadapi perubahan hidup, baik dari segi usia, fisik, dan ataupun mental. Nah, yang kedua yaitu menerima kondisi. Nah, salah satu yang bisa Anda lakukan yaitu menerima kondisi tersebut dan menghadapinya. Seringkali saat mengalami kondisi ini, kita mulai menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak sedikit yang merasa telah mengambil keputusan yang salah saat masih muda, hingga menjalani hidup yang tidak sesuai harapan saat ini. Padahal dengan menghadapinya, Anda bisa lebih ikhlas menerima apapun kondisi hidup yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, cara yang ketiga ini yaitu pikirkan sebelum bertindak. Jika perubahan itu tiba, maka kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan yang sulit dalam hidup kamu. Cobalah untuk berdiskusi bersama keluarga ataupun orang terdekat untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu berani. Maksud dari berani ini yaitu setelah kita menyadari bahwa kita akan dihadapkan oleh berbagai pilihan sulit dalam hidup, kita harus memiliki keberanian, yaitu keberanian untuk memulai hal-hal baru yang dapat kita lakukan agar hidup menjadi lebih baik. Nah, yang kelima yaitu siapkan tabungan. Agar lebih siap menghadapi midlife, kita harus memiliki tabungan yang dapat menunjang segala keperluan di masa depan. Menabung dapat menjadi solusi yang tepat buat kita. Nah, cara yang keenam yaitu berhenti terlalu keras memiliki diri sendiri. Midlife crisis ini adalah suatu kondisi yang bisa memicu kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Hal ini berpotensi menyebabkan kita bisa menyalahkan dan mengkritik diri sendiri.
karena tidak bisa mendapatkan pencapaian yang bisa didapat oleh orang lain. Sikap ini tidak membawa kita kemana-mana. Justru hal ini sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan juga mental. Maka dari itu, kita harus berhenti mengkritik diri sendiri terlalu keras. Nah, cara yang ketujuh yaitu fokus menjalani hidup. Nah, dibandingkan kita sibuk memikirkan bagaimana caranya mengubah hidup secara drastis, lebih baik kita fokus menjalani hidup yang sudah ada, menghindari pikiran-pikiran negatif yang membuat kita menjadi tidak fokus, dan menggantinya dengan memikirkan hal-hal baik yang sudah ada. Selain itu, jangan lupa mempraktekkan mindfulness atau menjalani kegiatan yang melakukannya seperti tai chi, yoga, hingga meditasi. Dengan melakukan hal seperti itu, pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, lebih positif, dan tidak mudah cemas. Nah, berikutnya cara yang ke-8 yaitu mencurahkan perasaan kepada orang lain. Saat kita merasa sedih ataupun saat kita tidak bisa menghadapi masalah krisis ini, kita bisa menceritakannya pada orang lain. Mencari orang lain dapat menjadi pendengar yang baik dan memahami perasaan dan serta pikiran kita. Bercerita kepada orang lain tepat dapat memberikan dukungan moral dan membuat kita tidak merasa kesepian. Karena dalam kondisi saat ini, kedua hal tersebut sangat berarti untuk kita. Selain ini, berbagi cerita dengan orang lain bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak diduga, seperti berselingkuh atau melawan atasan. Dan cara yang ke-9 yaitu melakukan perubahan yang kecil. Saat kita mengalami masalah krisis ini, kita mungkin merasa kalau melakukan perubahan yang besar adalah salah satu cara agar bisa keluar dari kondisi tersebut. Padahal belum tentu langkah besar ini akan menjadi hal yang tepat. Oleh sebab itu, kita bisa mulainya dari melakukan perubahan kecil yang bisa membantu kita keluar dari kondisi ini. Sebagai contoh yaitu memulai kegiatan yang baru dengan pasangan, melakukan hidup baru yang menyenangkan, dan hal-hal yang lain yang mungkin bisa meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan pada saat kita melewati lanjut usia.